hari ini, dan ini terus terang baru akan kita buka di TV One ya sore hari ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin, dengan segala hormat saya, itu benar-benar hanya pencitraan dan menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Menteri Pemuda Olahraga yang sekarang, Saudara Imam Nahrawi, dan dengan presidennya. Karena apa? Ya, saya semakin menguatkan terima kasih saya kepada Profesor Romli Atmasasmita yang juga menyampaikan pendapat di Twitter dan juga di-quote oleh berbagai media, kalau barang bukti itu tidak boleh disentuh. Berarti memang zaman saya dulu, tahun 2013, 2014, dikuatkan dengan hasil rapat panitia kerja DPR tertanggal 24 Juni 2014, itu memang pemerintah dibintang waktu itu, jadi artinya anggaran tidak boleh keluar dan bahkan tidak boleh meneruskan. Jadi memang tidak bisa diteruskan, wajar kalau stop. Tapi ini yang menarik, ya, saya alhamdulillah diberitahu oleh beberapa mantan staf kantor saya yang masih cinta Republik ini, mereka memberitahu saya bahwa sebenarnya Hambalang itu boleh diteruskan kembali dan sudah ada surat kepada KPK tertanggal 29 Juli 2015. Artinya 8 bulan yang lalu, ini ada buktinya, ada beritanya, Menteri Pemuda Olahraga bahkan sudah statement waktu itu, 8 bulan yang lalu Kemenpora sekarang di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu harusnya sudah bisa membangun Hambalang. Kenapa baru 8 bulan berikutnya Presiden Jokowi datang ke Hambalang? Ada apa ini? Kenapa? Mas Suryo melihat jadi ini kan Mas menarik Roy, sekali. Nah, Artinya ini sesuatu yang tidak bagus lah untuk Jokowi ya. Apalagi datang itu dengan geleng-geleng kepala, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Padahal apa? Padahal ya memang tidak tahu, karena apa yang dikemukakan tadi soal ini untuk apa, untuk sekolah atau untuk pemanfaatan dan lain-lain, itu sudah ada semua 26 halaman lengkap dalam laporan panitia kerja Hambalang. Saya yang sedih apa? Di samping Jokowi itu ada Pak Basuki, Menteri PUPera, ada Pak juru bicara KPK dulu, ya, Pak Johan Wahyudi, ada Menteri Pemuda Olahraga. Mereka itu harusnya tidak membiarkan presiden yang kita hormati itu kemudian tampak terjerumus, tampak tidak tahu apa-apa di tengah padang ilalang. Ini yang menurut saya, cinta saya kepada Presiden Jokowi, tolonglah menteri-menterinya jangan, atau pembantu-pembantunya jangan menjerumuskan. Jadi saya justru sedih melihat ini. Itu pendapat saya, Mbak Mita. Oke, Mas Roy, ini di sini juga ada Abang Jalintar Simbolon dari LBH Bara JP. Ya. Abang mendengar langsung tadi ya dari yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat bahwa apa yang dikerjakan Jokowi adalah menyelesaikan pekerjaan kotor yang diselesaikan rejim atau presiden sebelumnya. Kalau saya bilang cuci piring masih terlalu bersih, tapi lebih daripada cuci piring yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Tadi katanya 8 bulan udah bisa harusnya persoalannya adalah bahwa menyelenggarakan negara itu tidak seperti membalik tangan. Perlu perencanaan, pengalokasian dana, pengkajian, tindakan, pelaksanaan, evaluasi. Ini bukan bagian dari sindiran Pak Jokowi ketika dikritik oleh Pak SBY? Saya tidak melihat ini bahwa apakah ini balasan sindiran atau tidak. Apalagi simbol-simbol daripada keyakinan akan sebuah perjalanan politik. Tapi saya melihat bahwa Pak Jokowi mempunyai rencana yang matang soal pekerjaan PR yang ditinggalkan oleh rejim sebelumnya. Itu Hambalang. Ini mohon maaf, boleh saya potong? Sebentar Mas Roy, sangat Oke, silakan. kelihatan di mata kita yang sampai sekarang itulah peninggalan rejim sebelumnya. Nah, ketika dibilang itu pencitraan, bukankah sebenarnya SBY yang bercitra diri yang menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sekarang terlalu besar, padahal itu adalah sudah atas persetujuan DPR dan seterusnya itu. Oke. Ya, Mas Roy? Baik, Mas Roy silakan. Silakan, Mas. Ya, saya berterima kasih ya, pandangan Mas Julan mungkin boleh-boleh saja, tetapi ini kan kontradiktif ya dengan apa yang dikemukakan Pak Jokowi. Kalau tadi dikatakan ini sudah melalui perencanaan yang matang dan lain sebagainya, beliau sering mengatakan untuk menyelesaikan pada perizinan zaman dulu butuh 3 tahun, sekarang hanya butuh 2 jam gitu. Lah kalau hanya untuk mengkaji Hambalang yang izinnya ternyata sudah keluar pada tanggal 29 Juli 2015. Kenapa baru kemarin datang ke Hambalang? Dan mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi tampak tidak tahu apa-apa di situ.
Karena apa? Karena masih menanyakan ini nanti bisa digunakan untuk sekolah. Ini nanti harus ditanyakan ke Menteri PU. Ini nanti bisa digunakan, harus diteliti dulu. Itu semua sudah ada. Sudah ada kajiannya lengkap 26 halaman dari Panitia Kerja Hambalang di Komisi 10 DPR RI tertanggal 24 Juni 2014. Jadi dengan segala hormat saya pun men-tweet langsung kepada Pak Jokowi. Sudahlah, stoplah pencitraan. Kalau memang ingin kerja ya kerja. Dan kemarin saya dengar, ini bocoran juga. Ternyata kan kemarin sebenarnya tidak mau ke situ, mau meninjau venue, tapi tiba-tiba belok ke Hambalang dan kemudian tanpa persiapan ke situ. Ini kan tidak bagus ya. Saya sangat hormat kepada Presiden Jokowi. Saya justru menyayangkan kinerja para menterinya atau para pembantunya yang menjerumuskan Presiden Jokowi untuk kemudian malah membuat statement dengan geleng-geleng kepala. Jadi mungkin sebagian masyarakat kemarin terbuai dengan geleng-gelengan kepala, tapi sekarang masyarakat bisa mengerti kemana saja 8 bulan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah menerima izin itu tidak bergerak padahal izin sudah keluar. Dan kalau memang akhirnya izin sudah keluar, ini ya ada hal yang lain Mbak Mita, berarti penyidikan terhadap kasus Hambalang harus stop karena sudah dirusak oleh kehadiran Jokowi di Hambalang. Jadi ini sebenarnya kehadiran Pak Jokowi kemarin itu malah melanggar hukum, malah merusak tatanan hukum di Indonesia. Ini yang sangat sayang sekali beliau tidak diberitahu oleh para pembantu-pembantunya. Baik, nanti kita lanjutkan berbicara ini. Kita boleh nanti tanggapannya di segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Oke. Sebenarnya antitesisnya dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melihat dari bawah, sedangkan Pak SBY justru yang membuat pencitraan gitu. Bagaimana tanggapan Mas Roy? Apa enggak kebalik ya? Pak Presiden SBY ke-6, Presiden ke-6 SBY waktu itu melihat juga meskipun dari atas juga dari bawah. Ini terbukti dengan ketika waktu itu ada kebijakan-kebijakan, ada KUR, BLT dan lain sebagainya. Sekarang lihat kebijakan kereta cepat bohongan itu ya, kecebong itu, kereta cepat abal-abal Jakarta-Bandung itu, yang akhirnya baru izinnya keluar, padahal itu izinnya awalnya hanya sekitar 5 km dari 165 km. Itu apa melihat dari bawah? Nggak ada orang bawah yang butuh kereta cepat semacam itu. Itu pun hanya akhirnya kan orang sekarang bisa baca, hanya digunakan untuk pengembangan kota baru Walimi, yang nanti kota baru itu digunakan untuk pengembangan real estate. Jadi kan artinya orang publik bisa membaca sekarang apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Jokowi ini gitu loh. Saya pernah sangat dekat dengan beliau ketika SMK. Dulu saya yang menyopiri SMK itu dari Solo ke Jakarta. Saya tahu persis lah siapa Pak Jokowi sebenarnya. Kasihan. Oke, gini Mas Roy, kita jangan lari dari topik. Maksud saya adalah bahwa bukan persoalan dekat atau tidak dekat. Tapi apa yang menjadi persoalannya kan Hambalang. Sebentar dulu, saya masih bicara. Itu, apa yang menjadi Pak Jokowi, program Jokowi daripada yang pernah dilakukan oleh SBY, entah BLT, itu adalah hanya di permukaan. Dalam kenyataannya itu banyak salah sasaran dan tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Tidak ada alat ukur yang bisa dibuat oleh pemerintahan sebelumnya apa ukuran keberhasilannya. Muncul Jokowi bukan pencitraan tapi melihat dari bawah. Itu yang terjadi. Maksud saya begini. Ini sangat menyesatkan. Ini sangat menyesatkan. Tanya ke rakyat saja. Bahwa seyogianya seorang mantan presiden yang 2 kali berkuasa, dia hanya menjadi seorang yang arif, yang mengayomi bagaimana pemerintahan sebelumnya. Itu yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden di seluruh dunia. SBY tidak perlu bercitra diri lagi karena rejim dia sudah melakukan 2 periode dan masyarakat bisa menilai seperti apa. Nah sekarang Jokowi tidak perlu diberikan kritik, diberikan semacam simbol bahwa apa pekerjaan yang telah dilakukan SBY yang belum selesai dalam tanda petik yang masih kotor diselesaikan oleh Jokowi dengan cara yang arif. Masih banyak ya? Oh masih banyak. Selain Hambalang masih banyak nih? Masih banyak. Kasus Hambalang, Wisma Atlet. Masih banyak PR-PR yang masih belum selesai, yang itu menjadi lebih dari mungkin tidak hanya sekedar cuci piring Mas Roy, tapi bisa lebih dari cuci yang lain atau kuras. Mas Roy, silakan. Pak Jokowi ini harus banyak cuci piring katanya nih. Nggak usah buka. Kalau buka-bukaan,
Pak Jokowi itu banyak sekali yang nggak selesai, Transjakarta banyak bermasalah, proyek deep tunnel yang tidak Baru ada setahun. sampai dengan sekarang. Ingat, ya. baru setahun lebih. Ukurannya jangan setahun 2 tahun. Ini pengamat ukurannya kayak gini repot juga kita ya. Gitu. baru Fair lah setahun. gitu. Tanyakan ke rakyat, tanyakan Anda jangan potong bicara saya. Saya tadi nggak motong bicara silakan, Anda juga Mas loh Roy. ya. Jadi artinya sekarang apa? Apa yang dilakukan kemarin, kita fokus ke Hambalang saja. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin itu benar-benar pencitraan. 8 bulan ternyata menterinya sudah mendapatkan laporan. Tanggal 24 Juni 2014 sudah ada semua yang dibaca Pak Jokowi kemarin. Itu sudah ada. Kenapa baru kemarin dikatakan? Jadi seolah-olah ini memang kalau orang mengatakan pasemon dalam bahasa Jawa, iya, ini sarkastis, ini tidak bagus ya untuk seorang presiden yang kemudian melakukan pasemon-pasemon. Kerja sajalah yang baik. Mas Ya. Roy. Dan saya sangat menyayangkan ya Pak Jokowi seperti ini. Jadi artinya ayolah kita bantu Pak Jokowi. Aku setuju, ayo kita Mas Roy. bantu Pak Jokowi untuk kerja yang benar, tapi menteri-menterinya juga harus yang benar gitu Ya, loh. Mas Roy, lepas dari apakah Ya. ini pencitraan dan lain-lain sebagainya, sebenarnya kan kedatangan Pak Jokowi ini hanya berselang 2 hari sebelum Pak SBY ini melontarkan cuitan di Twitter mengkritik pemerintahan Pak Jokowi begitu. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Pak SBY sebenarnya kepada pemerintahan Pak Jokowi? Oh, Pak SBY sebenarnya tidak ingin menyampaikan apa-apa. Ini real. Saya dampingi betul beliau ketika di Semarang tiba-tiba ada supporter PSIS. Saya juga tidak tahu siapa mereka. Di Lamongan ada supporter Persela. Mereka melakukan permintaan kepada Pak Presiden Pak SBY untuk kemudian permintaan, dan statement dari Pak SBY sangat clear sekali, mendorong Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kisruh PSSI dengan clear. Jadi artinya kenapa kemudian hal yang sangat clear itu dan terbuktikan pemerintahan sekarang tidak bisa menyelesaikan PSSI, ini kan malah campur aduk, jutaan rakyat Indonesia menjadi korban dari ketidakmampuan, ketidakbecusan penyelesaian PSSI sekarang. Sudah jauh-jauh dari FIFA datang malah tidak selesai. Dulu ada dualisme, TV One bisa menjadi saksi waktu itu diselesaikan. U19 juga bisa kita bangga, kita punya asa, kita masuk ke Asia. Sekarang apa yang bisa dibanggakan? Gitu loh. Jadi Mas artinya ayolah kita berpikir lurus jangan saja gitu loh. Mari kita dukung. melebarkan persoalan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, sementara fokus kita hanyalah Hambalang. Nah, mengenai iya, kasus tadi yang PSSI melebar-lebar itu topiknya siapa? akan beda lagi nanti Mas Roy. Karena ada rencana-rencana yang matang yang dilakukan oleh Jokowi terhadap apa yang terjadi dengan PSSI. Tapi topik kita bukan itu, hanya saya Hambalang. geleng-geleng kepala saja lah. Jadi Terlalu banyak kita nggak wacana, bisa terlalu banyak bicara cita-cita A, lah. B, C, D, terus tiba-tiba Jokowi dulu teman saya. Kita ngawur bicara seperti itu. Mari kita fokus Hambalang, Enggak, saya akan hanya diapakan menunjukkan saja Hambalang kepada ini, dan apakah itu benar sisa daripada pekerjaan SBY rejim sebelumnya yang belum tuntas. Sekarang gini, sebagai barisan relawan Jokowi Presiden, proyek Hambalang ini harus tetap diselesaikan atau Lanjutkan atau dirubah enggak, gitu? menjadi sesuatu yang lain? Ini aset negara. Dan ini sudah dikembalikan ke negara sesudah ada inkrah, putusan ikrah bahwa ini bisa Berarti harus dimanfaatkan. dilanjutkan? Harus dilanjutkan Oke, karena ini harus dilanjutkan. ini sudah ngaco, memakan uang rakyat ini banyak. nggak baca, Sudah memakan baca aturan APBN ini. yang Aduh, sangat banyak. Udah. Jadi Oke, ini repot harus nih, ini narasumber dilanjutkan kayak gini nih. karena ini adalah uang rakyat. Tidak bisa diberhentikan. Kacau. Soal Ini bagaimana kacau, Pak. pemanfaatannya Ini kacau. oleh Pak Jokowi itu adalah perlu kajian yang matang. Oke, tadi katakan saya kajian. Oke. Kacau ini. Ini kacau. Mas Anda sebaiknya baca dulu sebelum komen ya. Wakil rakyat kita di DPR dulu tanggal 24 Juni tahun 2014 sudah mengeluarkan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi Kementerian PU, rekomendasi dari KPK, rekomendasi dari Kementerian Keuangan, detail sekali apa yang harusnya dilakukan. Kalau tadi Mas masih mengatakan, oh ini harus dikembalikan nih aset gini, itu sangat dangkal pemikiran. Sudah detail, dan saya yang sangat menyesalkan apa? Sangat menyayangkan. Pak Justru Jokowi tidak baca rekomendasi juga. itu yang mau Gitu. diuji oleh Jokowi turun ke lapangan. Itu yang perlu bukan pencitraan, nggak bisa kita. Itu yang perlu Jelas kalau diuji ini Jokowi adalah di pencitraan. lapangan. Itulah artinya dia sebagai eksekusi pelaksana daripada pemerintahan. Geleng-geleng Situlah, kepala Mas. lagi lah saya. Baik. Oke, masuk. Mas Roy. Oke, makasih Mas Roy. Mas Roy, saya waktu kita terbatas, Mas Roy. Terima Iya. kasih Terima telah kasih, bergabung Mas Roy. bersama Sayang ya. kami. Waktunya terbatas, tapi waktu terbatas baiknya Presiden baca lah. Apalagi Baik. nih cebong-cebongnya ini tolong baca lagi literasi. Baik, Mas Roy, terima Gitu, kasih. memalukan rakyat Mas Indonesia. Jalintar Ya. Sinulinga.